Terima kasih buat para peserta yang udah mau join. Pertama-tama perkenalan dulu kali ya buat para pematerinya. Yang pertama, Mas Viven Sumarau sebagai pemateri pertama. Terus pemateri kedua ada Mbak Januarni Dwi Rahmayanti. Pemateri S Breaking ada Amalia Desari Lumamuli dan saya sendiri, Naimatul Mukaromah sebagai moderator. Buat para peserta, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih public speaking itu apa gitu? Ada. Menurut kalian aja public speaking itu gimana sih? Atau pokoknya pemikiran kalian lah. Saya Mbak, Boleh, silahkan. Jadi menurut saya ya, public speaking itu kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum atau di depan khalayak banyak, dan dia memiliki kemampuan berbicara dengan benar dan baik dan percaya diri. Oke, thanks. Bagus. Yang lain mungkin? Boleh. Yang lain boleh ikut menambahkan atau para peserta yang lain boleh open cam. Gimana, nggak ada yang mau menambahin lagi? Atau Mas yang tadi? Gimana Mbak? Mungkin buat peserta yang lain, mungkin ada yang mau nambahin atau apa ya, cerita pengalaman mungkin ya. Ada nggak sih pas waktu public speaking, rasanya ada yang ngerasain, maksudnya rasa deg-degan, rasa nggak percaya diri gitu. Kalian tuh ngatasinnya gimana sih? Kalau saya pernah ini Mbak, pernah jadi MC Mbak, tapi pas SD. MC perpisahan SD. Rasanya gimana? Ya gimana ya, rasanya tuh grogi ada, ya kan, karena kayak masih kecil juga kan, baru dilihat sama orang-orang tua gitu kan. Ya gitu sih kurang lebih. Ada Jadi nggak MC sih buat doang. Masnya cara mengatasi rasa groginya gimana gitu? Aku anggap patung Mbak, orang mereka yang nonton Mbak. Kata kan diajarin sama mama juga kan, katanya anggap aja patung. Ya udah aku anggap patung mereka. Izin menambahkan Kak. Iya boleh. Cara ngatasin ya untuk public speaking ini. Kalau saya secara pribadi biasa itu tarik nafas dalam gitu kan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan gitu dan kemudian kembali ngomong gitu. Jadi kalau seandainya pada saat pemaparan materi gitu kan, kayak kalau saya jadi host atau gimana gitu,
seringkali kehabisan kata-kata gitu, seringkali buang pertanyaan biar biar gak Biar gitu ya. memecah Iya, suasana gitu ya, biar nggak grogi. iya Kak, benar Kak. Oke deh, yang lain mungkin yang mau menambahkan atau mau sharing sebelum masuk ke materi? Saya mau nambahin, Mbak. Ya, boleh. Kalau dulu pas menjadi moderator, Ya. saya biasanya itu minta supaya selama 1 jam itu saya nggak ada yang ganggu. Jadi saya milih untuk berdiam diri sambil saya baca materinya ulang atau sambil sambil merokok gitu dan diam ngerenung gitu. Jadi biar posisinya itu saya bisa tenang pas berhadapan dengan audiens yang banyak gitu. Kayaknya semua orang pasti ngalamin ya kalau pertama kali melakukan presentasi atau apa ya istilahnya, jadi moderator di depan orang tuh pasti ada rasa grogi, rasa nggak percaya diri. Nah, buat kali ini kita kan membahas tentang public speaking nih. Terus kita mau jelasin buat pemateri menjelasin apa sih public speaking itu, terus tujuannya apa, terus mungkin apa ya tips-tips mungkin ya buat pemateri ada pengalaman tersendiri nggak sih gitu saat melakukan public speaking. Mungkin buat pemateri pertama, Mas Kiven boleh langsung memberikan materi. Ya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Kiven Sumarau, dan saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai public speaking meningkatkan kepercayaan diri. Nah, tentang public speaking ini banyak ditemukan di lingkungan masyarakat pertanyaan seputar public speaking ini. Yaitu yang pertama, apa itu public speaking? Yang kedua, apa itu kaitan dari public speaking dengan kepercayaan diri? Yang ketiga itu mengapa perlu melakukan public speaking dan apakah public speaking itu penting. Nah, public speaking ini merupakan kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Nah, public speaking ini merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Nah, retorika ini sendiri adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung atau bertatap muka. Contohnya seperti pidato, moderator, MC, atau yang biasa disebut dengan Master of Ceremony, dan presentasi. Jadi, public speaking ini adalah suatu kemampuan berkomunikasi lisan di depan umum atau publik yang efektif berlangsung secara sinkron antara pembicara dan pendengar, dengan tujuan agar pendengar mendapatkan informasi baru yang telah disampaikan atau yang telah disiapkan oleh pembicara. Dan juga public speaking ini merupakan ilmu yang memiliki kemampuan terhadap penguasaan berbicara. Nah, penguasaan berbicara sini yaitu penguasaan berbicara di hadapan umum yang telah dimiliki sejak lahir atau merupakan hasil dari latihan-latihan dan praktik, dan kemampuan public speaking ini digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai orang. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita latih mengenai public speaking ini, yaitu yang pertama, teman-teman harus membiasakan diri lebih banyak bicara dan aktif dalam memberikan opini atau pendapat. Jadi teman-teman ketika bertemu dengan seseorang, jangan teman-teman itu hanya mau mendengarkan doang, gak aktif memberikan pendapat. Mungkin teman-teman takut
Tapi teman-teman harus membiasakan diri untuk percaya diri bahwa pendapat teman-teman itu dapat berguna, dapat juga diterima oleh orang tersebut. Nah, yang kedua yaitu teman-teman harus memperbanyak melakukan diskusi dan bertemu dengan orang-orang baru. Atau teman-teman juga bisa mulai diskusi dengan orang-orang terdekat, misalnya sahabat, keluarga. Nah, itu juga sangat penting untuk melatih kemampuan public speaking ini. Jadi dimulai dari lingkup yang kecil dulu, terus baru ke lingkup yang lebih besar. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman harus memperluas wawasan teman-teman sekalian. Nah, cara memperluas wawasan ini yaitu salah satu caranya yaitu dengan membaca buku. Karena ketika kita membaca buku akan memperkaya bahasa atau memperkaya kata-kata sehingga kita lebih mempunyai banyak topik pembicaraan yang mau kita bicarakan sama orang lain gitu. Dan kita menyesuaikan kata-kata dan bahasa kita sesuai dengan orang tersebut. Jadi apa yang kita siapkan dan kita mau sampaikan ke orang tersebut dapat diterima dengan baik. Nah, yang keempat yaitu teman-teman harus membiasakan juga menulis poin-poin penting pada materi yang teman-teman siapkan gitu, agar pada saat melakukan public speaking atau diskusi dengan orang lain, teman-teman juga tidak keluar dari topik. Jadi tidak out of topic gitu. Jadi pembicaraan itu berlangsung karena ada topik-topik yang telah disiapkan. Nah, yang terakhir dan yang paling penting menurut saya yaitu teman-teman ya harus membiasakan diri dengan lingkungan yang baru. Karena ketika teman-teman semua sudah terbiasa dengan lingkungan yang baru, maka pada saat melakukan public speaking, teman-teman sudah tidak ragu atau tidak cemas atau tidak khawatir untuk menyampaikan suatu materi yang telah disiapkan. Karena secara mental teman-teman sudah terlatih. Jadi teman-teman gak usah takut, orang ini orang baru, takut menyampaikan pendapat. Nah, jadi teman-teman sudah tidak perlu seperti itu lagi. Nah, kita langsung ke kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seseorang mahasiswa. Kepercayaan diri merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yang sering menjadi komunikator. Mahasiswa sebagai seorang komunikator harus menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan terlebih dahulu dan melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Jadi, maksudnya di sini yaitu ketika teman-teman mempunyai kepercayaan diri, maka teman-teman sekalian tentu akan merasa bebas untuk melakukan suatu hal yang teman-teman semua senangi. Tanpa harus memikirkan, tanpa harus merasa cemas, tanpa harus khawatir apa yang akan terjadi ketika teman-teman bisa melakukan suatu hal, teman-teman nggak takut gitu atau nggak cemas. Nanti apa yang akan terjadi ya kalau aku melakukan A, apa yang terjadi ketika aku melakukan B. Jadi teman-teman udah nggak pikir itu karena teman-teman yakin dan percaya pada diri teman-teman sendiri bahwa yang teman-teman lakukan itu baik. Pokoknya yang teman-teman lakukan itu terbaik untuk diri teman-teman sendiri. Nah, akan tetapi teman-teman juga harus ingat bahwa segala sesuatu tindakan itu teman-teman harus mempertanggungjawabkan atau menerima konsekuensi atas tindakan yang telah teman-teman lakukan. Nah, kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak merasakan cemas dan merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, serta sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pokoknya teman-teman itu kalau ketika sudah mempunyai rasa percaya diri, teman-teman tidak perlu lagi merasa cemas atau merasa khawatir tentang apa yang telah teman-teman lakukan. Jadi teman-teman sudah percaya gitu bahwa apa yang telah teman-teman lakukan itu baik dan bermanfaat kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Tapi teman-teman ya kayak tadi harus mempertanggungjawabkan dan menerima
segala konsekuensi atas tindakan teman-teman. Nah, yang berikutnya, kepercayaan diri sering disebut sebagai kunci utama penentu keberhasilan seseorang. Individu yang memiliki kepercayaan diri yang baik akan mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan manapun. Nah, tentu ketika kita mempunyai kepercayaan diri yang baik, ketika kita mau masuk di lingkungan manapun, pasti ya kita nggak usah kayak tadi, nggak usah khawatir gitu. Nanti orang mau menilai apa di lingkungan yang baru itu, orang ngomong kayak, orang ini sok keren, sok gini, sok gitu. Tapi teman-teman percaya diri aja tuh, sudah punya percaya diri yang baik. Karena ketika teman-teman sudah mempunyai kepercayaan diri itu, maka bukan apa ya, jadi teman-teman itu nggak peduli gitu apa yang dikatakan orang lain. Karena ya itu, teman-teman sudah merasa percaya diri. Dan dan yang berikutnya, jika mahasiswa kurangnya kepercayaan diri pada seseorang dapat menjadikan individu tersebut menjadi gugup ketika dilihat banyak orang. Seorang mahasiswa memerlukan kepercayaan diri untuk berhasil dalam hidupnya, karena kepercayaan diri berperan dalam memberikan semangat serta memotivasi individu untuk bereaksi secara tepat terhadap tantangan dan kesempatan yang akan datang. Jadi ini maksudnya jika teman-teman sekalian kurang mempercayai diri sendiri, maka kalian akan merasa gugup ketika dilihat oleh orang lain. Dan hal tersebut juga membuat kalian menjadi sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena ada pepatah mengatakan, jika kalian tidak mempercayai diri kalian sendiri, bagaimana orang lain mau mempercayai kalian gitu. Dan kepercayaan diri ini sangat diperlukan oleh mahasiswa agar tidak merasakan kesusahan selama perkuliahannya dan lebih menikmati serta bebas tanpa perlu merasa cemas saat menjalani perkuliahan tersebut. Jadi langsung kita ke metode public speaking. Ada beberapa metode dalam public speaking. Nah, yang salah satunya itu impromptu. Nah, metode ini sering disebut dengan metode spontanitas, yakni tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Biasanya dilakukan oleh orang yang akan tampil mendadak. Jadi di metode impromptu ini perlu digarisbawahi bahwa tidak dilakukan persiapan pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Nah, kenapa saya bilang perlu digarisbawahi? Karena ketika melakukan public speaking, meskipun tidak ada naskahnya, tentu saja teman-teman itu harus sudah mengetahui apa yang teman-teman mau sampaikan gitu. Sudah ada persiapkan dari jauh-jauh hari lah, atau mungkin karena teman-teman sudah memperluas wawasan dengan membaca buku tadi, jadi teman-teman sudah tahu begitu topik-topik apa yang harus dibicarakan. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode impromptu ini. Yaitu kelebihan dari metode ini yaitu teman-teman dapat memberikan gagasan serta pendapat yang datang secara spontan. Dan hal ini membuat pembicara atau teman-teman sendiri untuk terus berpikir agar tidak kehabisan topik pembicaraan serta dapat mengontrol public speaking tersebut. Dan kekurangan dari metode ini itu dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara. Dan penyampaian tidak lancar, terutama bagi teman-teman yang baru melaksanakan public speaking. Karena ketika teman-teman ngeblank, teman-teman nggak tahu begitu apa yang harus dilakukan karena belum mempunyai banyak pengalaman ketika berpublic speaking. Dan gagasan atau opini yang teman-teman sampaikan itu kurang sistematis atau terkesan acak-acakan gitu. Jadi nggak runtut. Sehingga membuat penonton itu bingung sebenarnya teman-teman ini ngomong apa gitu ketika public speaking. Dan metode ini juga membuat seseorang mudah terkena demam panggung. Ya.
tentu ketika kita tidak ada kesiapan apapun, nggak ada naskah, nggak ada skrip, ketika disuruh secara mendadak, Mas tolong maju ya, tolong sampaikan pendapat atau mungkin ada kesan dan pesan gitu. Tentu kita akan secara tidak langsung kita akan kaget gitu. Ih, ini aku mau ngomong apa? Orang aku baru datang. Jadi itu akan guna banget terkena demam panggung apalagi belum mempunyai pengalaman-pengalaman dalam berpublic speaking. Nah, metode yang selanjutnya yaitu metode manuskrip. Nah, metode ini yakni penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini biasa dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberikan sambutan di acara resmi atau formal. Jadi metode ini apa ya? Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal akan dijadikan contoh bagi masyarakat atau para pendengar yang luas ataupun media massa. Sorry. Jadi manuskrip ini kebalikan dari metode impromptu tadi. Karena dengan metode manuskrip ini teman-teman sudah menyiapkan begitu naskah atau teks atau poin-poin penting yang harus disampaikan atau yang menjadi tema pembicaraan di acara tersebut, di kegiatan public speaking tersebut. Nah, di metode manuskrip ini terdapat juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu kata-kata yang dipilih itu sudah tersusun dengan baik. Jadi kita sudah tahu kalau kita bicara di lingkungan masyarakat yang istilahnya orang-orang awam gitu, bukan orang-orang yang berpendidikan gitu. Kita sudah tahu kata-kata apa yang mudah dicerna oleh mereka. Nah, dan pernyataan dan kelebihan berikutnya itu pernyataan dapat dihemat. Yang ketiga, lebih fasih dalam berbicara, karena ketika kita sudah menyiapkan manuskrip itu tentu kita sudah latihan. Jadi kita nggak kaku lagi gitu ketika ngobrol sama di depan hadapan banyak orang gitu. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu karena telah disiapkannya kayak disiapkannya materi atau poin-poin yang ingin disampaikan, maka akan kurangnya interaksi dengan para pendengar. Jadi ada orang yang cuma fokus, yang penting poin-poin yang telah aku siapkan ini tersampaikan ke mereka. Jadi dia nggak mengharapkan bahwa ada pendengar yang mau bertanya gitu. Nah, terus kalau ketika disiapkan manuskrip ini, pembicara terlihat kaku. Karena yaitu terlalu fokus membaca skrip yang telah disiapkan. Nah, tanggapan pendengar tidak dapat mempengaruhi pesan dan persiapan untuk metode manuskrip ini tentu lebih lama. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu sebelum ada acara public speaking. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke teman-teman kita. Sebelumnya nih buat Mas Kiven, ada nggak sih pengalaman tersendiri gitu saat melakukan public speaking seperti misalnya kayak presentasi di kelas gitu kan, pasti ada rasa kayak wah gimana ya nanti di depan kayak gimana, ada nggak sih kayak gitu perasaan kayak gitu? Ya, kalau untuk at the first time itu perasaan-perasaan itu pasti ada ya, kayak demam panggung, gemeter, keringatan di depan banyak orang itu kayak menjadi suatu hal yang baru karena belum mempunyai banyak pengalaman kan. Jadi ada satu pengalaman waktu itu disuruh presentasi tentang mata kuliah apa gitu. Pokoknya disuruh presentasi, terus saking gugupnya aku jadi audiensnya di depan sini dan PPT-nya itu di papan kan di belakang.
saking aku takut dan gugupnya, jadi aku membelakangi para audiens itu. Jadi cuma totally itu membaca dari awal sampai akhir itu cuma membaca lurus aja gitu. Karena itu saking takut. Dan ada beberapa pengalaman yang lain. Yang kedua yaitu ketika melakukan presentasi juga, aku pegang kertas kan. Pegang kertas gimana? Kayak gini lah. Di depan banyak orang dan aku cuma baca gini. Jadi mukaku tuh ketutup. Karena takut untuk melihat banyak orang itu. Dan itu karena kurangnya rasa percaya diri sih dan belum banyak pengalaman. Jadi tapi sering berjalannya waktu sudah bisa lah, sudah banyak pengalaman juga dalam melakukan public speaking. Jadi sekarang udah biasa aja sih. Jadi awal-awal kayak cara Mas Given mengatasi itu gimana sih? Atau kayak Mas yang awal tadi mungkin nganggap teman-teman tuh seperti patung gitu? Gak sih, saya menganggap kalau teman-teman yang depan itu nggak ada, jadi kayak nggak ada orang gitu. Itu udah, tapi semakin ke sini ya saya sudah berani menatap mata teman-teman gitu, mata audiens sudah berani sih jauh ini. Karena sudah pengalaman banyak, ya. Iya, berdasarkan pengalaman. Karena cara saya mengatasi kelemahan saya itu ya tentu dengan mempersiapkan diri. Entah itu latihan di depan cermin, ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Nah, itu juga salah satunya. Jadi, pokoknya bagaimana cara saya bisa mengontrol diri saya ketika public speaking juga, saya sering bertemu dengan orang-orang baru, kayak nongkrong dengan orang baru, cerita person to person, itu sering saya lakukan. Dan ya itu, dan saya juga memperluas pengetahuan saya dengan membaca buku. Saya juga sering membaca buku. Jadi ketika disuruh untuk public speaking, sudah tahu gitu apa yang harus saya lakukan, itu saya sudah tahu. Baik, buat Mas Given, terima kasih buat materinya. Sebelum lanjut ke materi kedua, enaknya kita ice breaking kali ya, buat santai terus nggak grogi. Buat Mbak Amalia, boleh mungkin materinya? Oke. Sebelumnya, sebelum masuk ice breaking, saya minta teman-teman semua mengaktifkan kamera on cam. Yuk, bisa Oke, yuk. teman-teman on cam. Halo, boleh on cam teman-teman. Teman-temanku dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, Mas Reza, Mbak Fia belum, Haikal, Danilo, Alfa, sama Sarah. Haikalnya lagi ke toilet, Mbak. Mas Alfred boleh on cam, Mbak Sarah. Mbak Jennifer boleh on cam. Udah semua kan? Oke, kita akan masuk di sesi ice breaking biar nggak terlalu tegang. Di sini nama gamesnya itu lakukan apa yang dilihat. Ini ada kata kuncinya itu lakukan apa yang saya lakukan, bukan lakukan apa yang saya lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan yang saya katakan. Mengerti teman-teman? Halo. Buat teman-teman santai aja ya, kita enjoy gitu. Enjoy aja, ini kayak lagi di pantai. Gamenya tadi gimana, Mbak? Gamenya itu kata Gimana, kuncinya Kak? itu lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan.
Lakukan apa yang Mbak lakukan, jangan lakukan apa yang Mbak katakan. Iya. Wow. Ini percobaan pertama dulu ya. Apa? Bisa contoh, Mbak? Ya, ini Bisa contohin, yang Pak? bisa. Langsung Santuy. aja. Kayak gini. Contohnya pegang telinga. Saya bilang pegang telinga, tapi yang saya lakukan pegang ke kepala. Tapi diikutin teman-teman juga. Hai. Mungkin bisa diulang. Gimana tadi? Kak, bisa tulis ke chat. Soalnya di sini sinyal lemot. Jadi gamesnya itu contohnya kayak gini. Jadi apa dilakukan? Jadi ketika saya mengatakan kepala, tapi teman-teman harus fokus lihat ke saya tuh apa yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Mengerti gamesnya? Halo. Paham, Bu. Paham. Paham, Kak, paham. Oke. Paham nggak paham? Oke. Kita percobaan ya. Pegang hidung. Mbak Pia salah. Buat Mbak Amalia, kalau misalnya salah ada hukumannya atau gimana nih? Kalau salah langsung gugur. Jadi ntar yang bertahan itu ya, bertahan sampai terakhir itu nanti ada hadiahnya. Wah, ada Langsung. hadiahnya Apa nih? nih. Woi, Apa HP ya? iPhone GoPay. 12 Pro. GoPay apa OVO nih? OVO ya, 12 OVO Pro ya. Max. Lumayan lah buat 12. makan ya kan. 12 Pro Max ya? Jangan itulah. Mahalan itu. Ya. GoPay. Jadi yang tadi itu udah masuk dihitung ya, yang tadi yang salah. Mampus. Lagi. Konsentrasi. Pegang telinga. Bener kan? Ada yang telat nih kayaknya. Yang telat Itu- nggak di Itu jaringan, Telat Mbak. siapa? Sorry. Telat siapa? Itu jaringan itu. Jaringan. Jaringan yang lemot. Memang IndiHome ya gitulah, Mbak. Tahu lah IndiHome ya. IndiHome ya. Maaf lah. Makanya ya. pakai bisnet. Oke, kau pakai bisnis aja. Ya, ini percobaan yang terakhir ya. Terakhir. Terakhir. Loh. Bentar. Teman-teman bawa santai aja, santai. Santai, relax. Demi OVO. Pegang mata. Oke. Ngatur lagi. Pegangan tangan gimana kalau pegangan tangan? Pegangan tangan ya? Gini. Ngatur lagi keluar, nggak boleh lagi milu. Ya, sekian speakingnya. Terima kasih teman-teman. Dapat OVO, yes. Makan kita. Cepet tak.
Buat selanjutnya, makasih buat Mbak Amalia atas ice breaking-nya. Buat biar nggak ngantuk ya siang-siang dengar materi gitu kan. Selanjutnya nih, buat pemateri kedua, Mbak Januarni mungkin. Buat teman-teman, nanti terakhir ada ice breaking lagi ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Nah, sekarang saya akan membahas tentang metode memori atau hafalan. Memori atau hafalan ini adalah cara yang kurang lebih sama seperti membaca naskah. Akan tetapi ini resikonya lebih besar. Artinya naskah sudah dibuat terlebih dahulu pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya. Pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah tersebut. Akan tetapi dia mengingat apa yang dihafalkan oleh pemateri tersebut. Nah, selanjutnya ada extempor. Extempor ini adalah metode yang merupakan yang terbaik karena metode ini sangat dianjurkan dalam berpidato. Karena naskah ini berupa outline atau garis besarnya saja. Misalkan kayak seperti contohnya saja pejabat-pejabat yang tinggi, tidak mungkin mereka hanya memakai skrip yang sangat panjang dan itu sangat mengganggu. Maka dari itu, mereka menggunakan garis besarnya saja untuk mereka yang ingat. Nah, selanjutnya, apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam public speaking? Karena kan banyak banget yang bingung apa sih yang perlu kita siapkan selama public speaking itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 hal, yaitu pertama ada mental, kedua ada fisik, ketiga ada materi. Nah, mental ini kayak gimana kita membangun supaya kita itu rileks dan mengatasi gugup kita selama kita presentasi. Contohnya saja kita menarik nafas yang panjang atau menarik nafas yang dalam untuk merilekskan diri kita sendiri selama presentasi. Nah, bisa juga seperti menggerakkan badan sedikit untuk melemaskan otot-otot yang kaku, berdiri tegap lalu tersenyum. Nah, yang kedua itu ada fisik. Seperti kalau misalkan fisik kita tuh terganggu seperti lemes atau kayak gimana. Nah, kita harus mempersiapkannya dari malam hari. Kalau misalkan besoknya kita mau presentasi, seperti kita menghindari minum-minuman yang kayak menyebabkan badan kita lemas, seperti misalkan minum soda, makan berlemak yang bisa membuat mual, makan pedas atau asam. Nah, itu untuk mencegah fisik kita anjlok selama presentasi. Nah, yang ketiga itu ada materi. Nah, materi ini seperti kita lebih banyak membaca literatur, banyak membaca tentang apa yang kita pengen sampaikan selama public speaking tersebut, dan menyusun kerangka materi yang terpenting dan kita kuasai. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita berkomunikasi yang efektif? Nah, pertama itu kita ada melihat lawan bicara. Melihat lawan bicara, kedua suaranya terdengar jelas, yang ketiga ekspresi wajah yang menyenangkan, keempat itu ada tata bahasa yang baik, yang kelima itu ada pembicaraan yang mudah untuk dimengerti, singkat dan jelas oleh pendengar. Nah, kenapa sih saya akan menjelaskan dulu melihat lawan bicara itu. Nah, kenapa sih sangat penting kita melihat lawan bicara? Nah, di sini saya jelaskan, melihat lawan bicara itu sangatlah penting untuk dilakukan dan menghindari dari ketersinggungan oleh pendengar. Yang kedua itu ada suaranya terdengar jelas. Percakapan harus memperhatikan keras atau tidaknya suara. Tidak hanya terdengar samar-samar, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan inti dari percakapan yang diberikan oleh pemateri tersebut.
Yang ketiga, itu ada ekspresi wajah yang menyenangkan. Ekspresi wajah merupakan gambaran dari hati seseorang. Oleh sebab itu, gunakanlah ekspresi wajah yang menyenangkan sehingga tidak terlihat kaku, judes, ataupun cemberut ketika kita presentasi. Nah, yang keempat, tata bahasa yang baik. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan lawan bicaranya, misalnya saat kita berbicara dengan anak balita, maka gunakan bahasa yang sederhana. Misalkan kita berbicara dengan mahasiswa atau calon guru, harus menggunakan tata bahasa yang baik ketika menyampaikan materi kepada para peserta didik, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Nah, selanjutnya ada pembicaraan mudah dimengerti, singkat, dan jelas. Pemilihan tata bahasa yang baik dan kata-kata yang mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan kebingungan dengan lawan bicara, sehingga tidak menimbulkan lawan bingung. Pembicaraan yang mudah dimengerti, singkat, dan jelas akan diperjelas maksud dari pesan yang telah disampaikan tersebut. Nah, selanjutnya menangani kecemasan berbicara di depan umum. Kan tadi itu moderator sudah menanyakan ke beberapa peserta, bagaimana sih menangani kecemasan berbicara di depan umum. Ada yang menganggap mereka seperti patung atau seperti apa saja. Nah, di sini ada beberapa tips untuk menangani kecemasan tersebut. Pertama, itu ada pahami materi. Yang kedua, buatlah skrip presentasi. Ketiga, seringlah berlatih. Keempat, buat rekaman video presentasi. Yang kelima, buat daftar pertanyaan. Mengapa sih kita harus paham dulu materi? Karena jika kita tidak paham materi yang ingin kita sampaikan, maka ketika kita di depan umum atau kita melakukan public speaking, itu kita akan kebingungan untuk menjelaskan materi tersebut. Atau kita juga bisa malah tidak membahas materi apa yang kita ingin sampaikan, malah materi yang lainnya. Yang kedua itu buatlah skrip presentasi. Nah, kita sangat perlu untuk menyusun naskah dari presentasi dan ketika kita latihan, sehingga kita merasa yakin dan tenang ketika melakukan public speaking. Nah, yang ketiga ini sering kita berlatih. Ketika kita sering berlatih, kita akan merasa nyaman ketika kita di hadapan halayak umum atau kita melakukan presentasi. Nah, yang keempat itu buat rekaman video presentasi. Nah, kenapa sih kita harus buat rekaman video presentasi? Nah, ini untuk mengetahui bagaimana penampilan kita selama presentasi tersebut. Apakah bagus atau tidaknya, atau adakah yang kelewatan materi kita yang disampaikan atau tidaknya. Nah, yang selanjutnya itu buatlah daftar pertanyaan. Mengapa kita harus buat daftar pertanyaan? Nah, buat daftar pertanyaan ini untuk mencegah kita cemas ketika presentasi. Kan pasti selama presentasi itu ada yang apakah boleh bertanya atau tidaknya. Nah, kita buat terlebih dahulu apa sih yang kira-kira peserta itu akan tanyakan ke kita dan kita kemungkinan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin hanya sekian dari pemateri kedua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi kan udah pemateri kedua udah menyampaikan materinya. Ada nggak sih teman-teman mengalami salah satu yang dijelaskan oleh pemateri kedua? Mungkin gini, teman-teman ada nggak sih persiapan sebelum melakukan presentasi mungkin atau melakukan public speaking?
buat para peserta masih ada kan ya? Hadir Kak. Ada. Atau mungkin tidur? Agak putus-putus ya Mbak suaranya. Kayaknya jaringanku deh. Jaringan nih, Oh, oke. Tadi ada nanya ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh? Saya boleh nanya Kak? Boleh, silahkan. Ini misalnya saya udah mahir berbicara dan atur gestur tubuh di depan teman-teman sebaya saya atau adik di bawah saya Kak, adik-adik di bawah saya. Namun ketika berhadapan dengan yang lebih bawah, terkadang kita merasa minder dan takut salah gitu Kak. Apalagi orang yang berpendidikan atau yang lebih mahir dibanding kita. Nah, gimana ya etika dan tips supaya menghilangkan rasa canggung gitu agar kita bisa berani ngomong di kakak-kakak atau orang-orang yang dianggap mahir dalam berbicara ya Kak. Terima kasih Kak. Mungkin ada yang mau menjawab atau menambahkan gitu? Saya coba izin menjawab dari Mas Danilo ya namanya. Nah, mengatasi rasa canggung itu kan berbeda-beda ya setiap orang ya. Misalkan ada yang misalkan dia gerak-gerak sedikit atau dia meremas-remas tangannya untuk mengatasi rasa canggung itu. Nah, maka dari itu kita buat video. Kan kita buat video nih. Nah, kayak gimana kita mengatasi rasa canggung itu? Misalkan kita anggap misalkan di depan kita itu ada orang-orang penting tuh. Nah, kita buat video, kita lihat kayak gimana penampilan kita, apakah bagus atau enggaknya. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri, untuk mengatasi rasa canggung itu, mungkin kita kayak narik nafas dalam-dalam ya, untuk ngerilekskan badan kita atau kayak gerak sedikit untuk kayak gerak otot kita tuh supaya lemes gitu. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Atau kayak gimana Mas Danilo? Apakah ada yang kurang atau enggak? Paham, tapi kalau seandainya dalam sidang kita ditunjuk sebagai MC gitu atau moderator gitu buat pemateri di depan para pembesar gitu kan. Kalau dengan tips misalnya meremas tangan kan itu kelihatan aneh Kak. Apalagi kalau orang yang benar-benar orang yang benar-benar introvert gitu Kak. Menurut Kak gimana? Maksudnya cara ngatasinya? Makasih. Kalau misalkan orang introvert ya, nah itu juga sebenarnya itu termasuk saya karena saya juga orangnya introvert. Yang mana saya ketika maju ke depan umum itu pasti tegang dan gugup. Dan mengatasi gugup itu sangat sulit. Nah, karena itu misalkan kita harus kita harus tahu kayak gimana kita mengatasi rasa canggung kita itu dengan sebelum kita melakukan presentasi itu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang harus kita sampaikan ketika di depan umum itu. Misalkan pertama kita harus sampaikan ini, kedua harus kita sampaikan ini. Kita harus menyiapkan materi itu dengan matang dengan apa yang poin-poin yang penting untuk kita sampaikan kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Mungkin ada menurut pemateri pertama Mas Given ada yang lain?
Maaf buat Mas Steven, suaranya hilang ya. Tes. Tes, tes. Halo? Oke, udah kedengaran. Silakan Mas Steven. Nah, mungkin saya mau menambahkan, kata Masnya tadi kan, bagaimana cara untuk orang-orang yang introvert berbicara di depan banyak umum, apalagi di depan hadapan orang-orang besar atau orang-orang penting, misalnya pejabat, ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita kan. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini kan orang introvert. Jadi, Masnya itu harus sering-sering keluar dari zona nyaman. Kayak misalnya cuma diam diri dalam rumah. Itu harus usahakan untuk keluar dari zona nyaman itu dengan cara bertemu dengan orang-orang baru. Seperti tadi yang telah saya sampaikan di materi, ya bertemu orang-orang baru dan aktif berbicara, jangan hanya cuma mendengar. Karena ketika Masnya sering bertemu dengan orang baru, maka itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri Masnya. Jadi itu Masnya tidak peduli lagi atau tidak terlalu memperdulikan bahwa yang saya bicara ini adalah orang besar. Yang saya bicara ini orang yang lebih tua dari saya. Saya harus mengatur kata-kata saya dan bahasa saya agar orang itu tersinggung. Jadi Masnya itu tidak merasa cemas lagi karena sudah banyak bertemu dengan orang-orang baru secara person to person. Sudah melakukan diskusi antara tatap muka lah, 1 lawan 1 gitu. Jadi ketika Masnya public speaking di hadapan orang banyak itu, Masnya sudah mulai rileks, sudah mulai terbiasa untuk melakukan itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Bagaimana Mas Danilo, mungkin kurang atau gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Pas Kak, pas. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup paham dengan materi yang disampaikan? Halo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Mengenai materi public speaking meningkatkan kepercayaan diri ini, mungkin teman-teman mau bertanya gitu, atau teman-teman punya masalah ketika berpublic speaking dan teman-teman belum bisa mengatasinya, mungkin ada yang mau bertanya. Halo? Halo teman-teman, gak usah takut untuk bertanya lah. Ini juga untuk melatih kepercayaan diri kalian dalam mempertanyakan suatu hal, itu termasuk dalam kegiatan melatih public speaking. Dengan teman-teman berani bertanya, maka... Halo? Mungkin karena jaringan ya. Ya mungkin. Atau ntar aku ketik ya. Mungkin teman-teman yang punya kendala akan jaringan, jika punya pertanyaan boleh langsung aja ketik di chat. Nanti kita akan menjawabnya. Kita coba bantu jawab. Tapi kalau misalnya kita nge-lag atau jaringan kita juga lemot, nanti kita juga jawab melalui chat juga.
Izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin kalau yang punya kendala jaringan langsung jawab aja di kolom chat. Atau mungkin lagi ada suara-suara berisik mungkin di situ yang bisa mengganggu jalannya pelatihan ini, bisa langsung aja taruh di kolom chat. Nanti akan langsung kita jawab. Ya, maaf saya mau bertanya. Ini tentang kepercayaan diri kan. Bagaimana sih cara membangkitkan rasa kepercayaan diri untuk mereka yang ada faktor punya masalah kesehatan mental? Kan beda tuh. Misalnya ada dia kecemasan berlebihan, terus ada yang malah ada yang social anxiety disorder. Nah, itu kan beda sama yang normal, yang cara solusi dia membangkitkan rasa kepercayaan dirinya. Nah, itu gimana? Makasih. Jadi cara meningkatkan Oke, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Via. Mungkin ini agak melenceng dari tema yang kami sampaikan ya sebenarnya. Tapi saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya kalau orang-orang yang memiliki yang dikatakan misalkan kekurangan lah ya kayak gitu, itu untuk melakukan kepercayaan dirinya itu dari teman-teman terdekatnya atau keluarganya. Misalkan teman-teman dia baik dan selalu supaya menyemangati dia kayak gimana kayak gitu. Supaya dianya percaya diri ketika melakukan presentasi atau kayak gimana, atau ketika dia ingin berkenalan dengan orang-orang halayak banyak lah kayak gitu. Itu dari teman-temannya terlebih dahulu. Kalau misalkan kayak dari teman-temannya juga kan kayak gitu. Habis itu dari dalam diri dia. Kalau dalam diri dia tidak mau mengeksplor diri dia ke orang-orang, dia juga nggak bakal bisa percaya diri. Kalau misalkan dianya aja tidak ingin mengeksplor kepribadian diri dia gitu. Ya menurut saya sih kayak gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Kira-kira bagaimana Mbak Via? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang kurang? Mbak Via? Iya. Bagaimana? Apakah kurang jelas? Enggak, Mbak. Udah. Makasih. Bagaimana ini ada pertanyaan dari Mbak Dela Uli. Pertanyaannya saya mengenai tentang apa yang saya rasakan. Belum selesai ini dia ngasih pertanyaannya. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? mungkin ada teman-teman lagi yang mau tanya.
Mas Haikal, Resulu, apakah ada pertanyaan? Resulu juga mungkin mau bertanya apa Mas Arli mungkin punya pertanyaan seputar kepercayaan diri dan public speaking ini. Kalau saya belum. Kalau misalkan belum ada, maka dari pemateri akan memberikan pertanyaan. Oke. Saya akan memberikan pertanyaan, apakah public speaking itu selalu mempengaruhi dalam kepercayaan diri tiap individu? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Mungkin Mas Haikal atau Mas Resulu, Mas Arli, Mas Danilo, Mas Alvan. Bisa diulang pertanyaannya? Oke. Saya ulang pertanyaannya, apakah apakah public speaking itu akan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang? Coba Mas Haikal, tolong dijawab jawabannya. Ya, Mas Haikal. Ya, oke. Jadi ya memang benar kalau public speaking memang mempengaruhi kepercayaan diri. Aduh, bentar, feedback. Ya, jadi public speaking memang tentu saja mempengaruhi kepercayaan diri. Karena memang dalam public speaking kita kan melakukan komunikasi entah itu satu arah atau dua arah kepada banyak orang yang tentu saja akan semakin melatih mental dan kepercayaan diri seseorang. Nah, ketika hal tersebut semakin dilatih dan dilakukan, yang awalnya mungkin terasa sulit atau menakutkan, bahkan ya kaku, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan, sehingga hal itu menjadi sebuah kegiatan yang mungkin dianggap menyenangkan, yang awalnya menjadi takut, bisa dibilang jadi menyenangkan, karena memang bisa kita lihat seorang speaker profesional, mereka awalnya pasti merasa kesusahan untuk memulai sebuah kegiatan public speaking, namun pada ujungnya itu mereka akan sangat menyukai dan menekuni hingga menjadi sebuah bahkan profesi tetap seperti itu. Kalau dari saya sih seperti itu, tentu saja memang mempengaruhi kepercayaan diri, dan itu seperti berkesinambungan. Ketika public speaking, kepercayaan diri meningkat, kepercayaan diri semakin meningkat, maka orang akan semakin mudah untuk melakukan kegiatan public speaking. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Haikal. Ya, sungguh jawaban yang Kalau menurut Mbak Via kayak gimana? Ya. Gimana tadi? Kalau menurut Mbak Via, public speaking itu mempengaruhi kepercayaan diri atau tidak? Menurut saya sih ya, karena kalau nggak ada rasa percaya diri, ya ngapain ikut public speaking ya kan? Pasti dia bakal nervous, cemas, dan segala macam. Jadi secara logika ya itu mempengaruhi kepercayaan diri buat public speaking. Terima kasih Mbak Via atas tanggapannya ya. Sama-sama. Oke, saya berikan kepada moderator.
Baik, terima kasih buat Mbak Januarni dan Mas Kiven. Tadi materinya. Sebelum penutupan, ingin menyampaikan kesimpulan. Yang paling saya garis bawahi tadi adalah public speaking ini memerlukan kepercayaan diri seseorang. Jadi seseorang harus mempunyai kepercayaan diri untuk bahwa dia yakin dan bisa untuk berbicara di depan orang. Lalu selain kepercayaan diri, kita juga perlu berlatih, entah itu berbicara sendiri di depan kaca, seperti Mas Kiven tadi bilang, belajar materi yang banyak, mungkin dari situ kita dapat materi-materi yang bisa kita gunakan untuk melakukan public speaking, lalu bertemu banyak orang, bisa melatih kita untuk pandai berbicara. Selain itu, mungkin yang paling penting sebagai public speaking, kita bukan hanya berbicara, tapi kita bisa menjadikan public speaking kita itu perubahan buat orang-orang. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi saat presentasi grogi, wajar lah ya, wajar. Karena kita baru pertama kali melakukan public speaking, tapi lama-kelamaan dengan adanya pengalaman, dengan adanya kita bertemu dengan banyak orang, dengan belajar, kita akan bisa dan yakin bahwa public speaking itu nggak menakutkan kok. Kita bisa, kita mampu, kita bisa membawa perubahan lewat kita berbicara buat banyak orang. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, karena dari situ kita bisa membawa perubahan bagi lingkungan sekitar. Buat teman-teman, sebelum penutup, ada ice breaking sekali lagi ya buat teman-teman. Silakan Mbak Amalia. Halo teman-teman. Halo, Buat halo. penutup harus semangat Halo, ya. Mbak Amelia, halo. Aku suka ice breaking. Semangat. Halo Mbak Amelia, halo. Halo semua. Kok semua yang manggil kan aku? Bisa aja lu, Bur. Akan ice breaking biar nggak terlalu bosan ya. Di sini permainan itu namanya, namanya ulangi yang saya bilang ya. Apa? Jadi ulangi yang saya bilang, yang saya katakan. Ulangi yang saya katakan. Bentar. Iya. Belum mulai. Mulai. Oh iya. Sabar ya teman-teman, sabar. Ini dengarkan dulu instruksinya. Dengarin instruksinya. Jempol aku. Telunjuk kamu. Jari tengah dia. Wow, dia jari tengah. Jari kelingking kalian. Ulang. Coba ulang, Mbak, ulang. Apa? Jempol aku. Telunjuk kamu. Jari tengah dia. Manis kita. Kelingking kalian. Jempol aku, telunjuk kamu, jari tengah dia, jari manis kita. Kalian. Kelingking siapa? Jari kalian. Kelingking kalian. Jadi nanti aku
Aku nunjukin, kalian yang nyebut. Jadi kalau aku nunjuk ini apa? Aku. Kalau ini Kalian. Kalian. oke. Kita mulai ya. Nanti aku nunjuk satu-satu. Jadi ada beberapa orang yang akan aku tunjuk itu. Tapi hanya semua dulu ya. Ini khusus peserta apa teman-teman yang lain juga bisa ikut? Peserta aja. Seru ah. Asik. Mau main. Boleh kalau untuk semua kan bisa teman-teman juga, tapi kalau yang nunjuk kan nanti ke peserta aja. Oh, oke. Siap. Iya. Siap. Ini untuk semua ya. Keburu lupa. 1, 2, 3. Ini apa? Kalian. Thinking, kalian. Nah, berapa lihat? Aku. Kalau ini? Kamu. Ya kamu. Kalau ini? Kita. Love you too. Saya lu. Pacaran kita. Wah, ada yang cari jodoh sepertinya ya di sini. Langsung aja. Mandangin lu. Aku nunjuk ya. Mas Haikal. Ini apa? Kalian. Ini Aku. Mas Ardi. Arli. Itu kamu. Untuk Mas Arli. Kamu. Oh ya. Iya untuk. Oh iya. Santai aja, Li. Santai ya, Li. Santai. Kok macam-macam sama dia, hati-hati loh. Kok tiba-tiba di Habis ini kan bisa tukeran IG. Oh, Mbak boleh. Dela. Boleh. Mbak Dela. Jaringan ngelek. Ini apa? Aku. Sama tadi. Aku. Oke. Sekali lagi ya untuk semua. Ini susah. Kalian. Kita. Iya benar kita. I got you, baby. I got you. Oke, itu aja speakingnya. Terima kasih teman-teman. Aku nggak dipanggil nih. Sama Melia. Kasihan. Kok aku enggak sih? Yang lain dipanggil. Kak Raisulu, Mas Raisulu. Arli nggak dipanggil. Aku kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut berpartisipasi dalam pelatihan kali ini. Kita akhiri pelatihan hari ini. Selamat siang semuanya. Siang. Ya teman-teman, jangan dulu keluar ya. Nanti setelah kalian pergi dari Zoom ini, diharapkan kalian untuk mengisi kuesioner sekali lagi untuk penelitian lah. Itu ya silakan diisi ya. Tolong diisi. Jangan dilupa. Udah. Terima kasih teman-teman. See you guys. Next